Kimiko suka banget sama Hello Kitty. Oh, boneka yang kucing itu ya? Kucing. Hello Kitty itu bukan kucing. Kalau bukan kucing apa? Sapi. Ya kucing lah. Bukan kucing. Kucing. Bukan kucing. Lah bentukannya kayak gitu ya kucing. Kalau nggak tahu nggak usah nyolot. Hello Kitty itu seorang gadis. Hello Kitty diciptakan oleh Yuko Shimizu pada tahun 1974 di bawah perusahaan Jepang Sanrio. Sanrio secara resmi menyatakan bahwa Hello Kitty itu bukan seekor kucing, tapi seorang gadis kecil asal Inggris bernama Kitty White. Dia punya tinggi badan setara dengan apel dan suka membuat kue. Segini dong tingginya. Mana ada gadis kecil setinggi ini? Ya emang kecil sih, tapi ya ini kecil banget. Dia tuh gadis mungil. Udah gak sehat nih. Nah, cek. Sini cek, gua mau tanya. Tanya apa lo? Hello Kitty itu kucing kan? Walau, ini saja mesti tanya oe lo. Ini anak benar-benar bodoh. Sudah jelas itu namanya Kitty. Berarti apa? Berarti sapi macam ini saja tidak tahu lo. Hei. Iya, Eropa sekarang jadi yang paling miskin. Pajaknya tinggi, rakyatnya dipajakin, kriminalitasnya tinggi. Emang paling bener negara Indonesia yang paling maju. Hede, percaya yang begituan. Dilihat dari saya tanya aja, negara lu tuh udah kalah level. Maksudnya gimana? Kemajuan suatu negara itu bisa cuma dilihat dari jenis setannya. Coba sebutin, setan yang paling terkenal di Indonesia tuh apa? Kuntilanak. Daster, kamu berantakan, tinggal di atas pohon, cekikikan, kurang kerjaan. Di Eropa setannya kaya, tinggal di kastil, pakai jas, pakai jubah, Dracula. Genderuwo mah hitam gede sembakan doang. Di Eropa ada Mephistopheles, raja iblis, wawasannya luas, baju rapi, pinter. Kaya, wawasan luas. Nah, kita ada tuh setan yang kayak gitu. Kebetulan. Tuh. Itu kan manusia. Itu oknum pejabat kita. Bentar lagi jadi setan tuh, tunggu aja. Hai ladies, ikut bapak yuk. Nanti bapak beliin iPhone 16 Pro Max. Ayo. Setan, kalau ngomong tuh dipikir-pikir lagi. Emang kucing. Oh kan setan kan. Macam lu kurang ajar. Sewa ayam keliling. Sewa ayam. Yeah, sewa ayam. Astagfirullah. Berapa Bang John emangnya? Harganya murah sekali, 150 sampai 200 dolar untuk sewa 4 sampai 6 bulan. Sewa tahunan juga bisa. Buset, lama amat. Sari aja, Sari. Bisa? Mana bisa Sari? Sari, ayam belum bisa bertelur. Sewa ayam ini untuk customer bisa dapat telur gratis. Sewa ayam buat telur. Telur di Amerika sedang mahal karena ada wabah flu burung. Tahun 2021, telur hanya 1 sampai 2 dolar per lusin. Sekarang, telur bisa sampai 7 dolar per lusin. Buset, harga telur segitu bisa buat sewa. Beli ayam tempat gua. Bisa. Makanya kita bikin sewa ayam supaya bisa mensiasati harga telur yang naik. Keren sih, telur mahal bisa sewa ayam. Sama kayak tempat gua, cabai mahal kita tanam sendiri, beras mahal kita tanam sendiri. Terus daging, telur, ayam mahal kita bisa makan belalang. What the fuck? Ayah, kenapa sih banyak yang bilang muka kita di Korea tuh mirip semua? Wah, nggak tahu juga sih, Dek. Saya kan tetangga kamu. Di sini. Ayah. Udah, kamu di sini aja ya. Iya. Tapi iya sih, kenapa kalian mukanya di sini pada mirip-mirip sih? Di sini karena banyak yang operasi plastik kali ya, jadi mukanya template sama semua. Di sini tingkat operasi plastik per kapitanya tinggi banget, sampai-sampai operasi plastik kayak operasi kelopak mata ganda jadi hadiah umum yang diberikan orang tua ke anaknya. Tujuannya dianggap untuk meningkatkan peluang sukses nanti kalau di dunia kerja. Soalnya penampilan di dunia kerja di Korea Selatan itu penting banget. Sama kayak di Indo dong, syarat kerja berpenampilan menarik. Udah, oplas di sini aja. Minjun, aduh, kamu kemana aja sudah ya cariin dari tadi sini. Ayah. Terus anak gua mana dong? Nah, mana gua tahu? Belum punya anak kali lu. Piye? Ini kenapa malah nyanyi sih? Gini nih kalau nonton film India, seneng nyanyi, sedih nyanyi, mau berantem nyanyi, kenapa harus nyanyi terus? Kau tidak suka? Ya. Enggak. Biasa aja. Suka kok. Menjuta. Tarian dan nyanyian di film India itu bukan cuma hiburan, tapi juga identitas budaya.
Benar sekali Tapasya. Bandit ini tidak akan pernah tahu kalau sebelum film India itu ada, kita sudah punya pertunjukan Ramlila dan Kathakali yang memadukan drama, tarian, dan nyanyian. Film Bollywood mewarisi tradisi ini. Ya tapi masa filmnya 3 jam 1 jamnya cuma nyanyi sih? Makin banyak orang. Justru itu yang membuat filmnya seru. Sepertinya anak ini cuma suka film-film horor yang negaranya produksi Tapasya. Aku sampai heran, kenapa di Indonesia banyak sekali film horor? Apa hidup di Indonesia memang sehoror itu? Iya emang. Woi, nomor 8 apaan? Bentar, nomor 8C, nomor 9A, nomor 10B. Udah, jangan nanya lagi. Tapi kan soalnya soal esai. Lah iya ya, aduh. Wah, nomor 8 apaan? Nomor 8-nya. Iya, bentar ya, bentar. Oh, tahu lo nomor 8. Apa? Oh, kasih jawabannya, tapi kepala lo orang hantem dulu lo. Ampun, Sifu. Ya, lo orang harus tahu lo, sejak tahun 2016 menyontek macam ini di China saat ujian nasional dianggap sebagai kejahatan kriminal. Lo orang bakal dipenjara sampai 7 tahun lo. Tapi kan saya belum dapat jawabannya, Sifu. Lo orang jangan macam-macam sama oil lo. Sudah jelas tadi lo contek. Tapi ini kan di Indonesia, mana ada nyontek di penjara? Paling dikeluarin di kelas terus disuruh keliling lapangan. Nggak bakal di penjara. Wah, salah negara lo. Ya sudah, kalau sama Oe, malah ada keluar kelas lo, yang ada lo orang cukup berdiri di depan kelas. Sini. Karena lo orang sudah nyontek, sekarang ikutin Oe. Tangan kanan di depan. Tangan kanan di depan, Tangan kiri di depan. kiri di depan. Pasang kuda-kuda. Udah Sifu. Sudah, sangat mudah lo. Pertahankan posisinya, ini tahan terus ya, sampai 7 tahun. Oh, Yang bener aja dong. pernah kepikiran nggak sih? Jangan-jangan selama ini kita yang salah. Yang kita kira baik, ternyata jahat. Contohnya? Ya contohnya cerita Peter Pan dari sini, Skotlandia. Cerita favorit gua itu. Ternyata dari negara lu ya. Yang nyeritain anak kecil yang nggak pernah gede kan, terus ngajakin anak-anak lainnya buat main ke Neverland. Main-main terus di sana, bisa terbang dan nggak pernah jadi dewasa. Kalau Neverland ada nih, gua juga mau ke sana. Nggak pernah gede, capek jadi dewasa soalnya. Nah itu, nggak pernah jadi gede. Kenapa? Dalam versi novel asli karya J.M. Barrie, penulis asal Skotlandia tahun 1902, ada kutipan kayak gini. Ketika mereka tampak dewasa yang bertentangan dengan aturan, Peter menghilangkan mereka. Maksudnya? Iya itu. Tapi kan di ceritanya anak-anak itu masih mau gede, terus mereka pulang gitu. Ya novel aslinya aja ngomong gitu. Yang jahat mah Kapten Hook kali, suka nyulikin anak-anak yang main di Neverland. Peter Pan mah baik. Di cerita yang beredar sekarang ya kayak gitu. Tapi coba mikir, jangan-jangan Kapten Hook itu baik. Dia sengaja ngambilin anak kecil bukan untuk diculik, tapi untuk diselamatin biar nggak dilenyapin sama Peter Pan waktu mereka mau beranjak gede. Jangan-jangan Kapten Hook itu anak-anak yang selamat dari Neverland, terus dia mau nyelamatin anak-anak biar nggak jadi korban selanjutnya. Ada yang ngetuk jendela. Siapa ya? Loh, ini kan lantai 2.